Halo teman-teman Serbi Pajak Channel, kembali lagi di channel Serba-Serbi Pajak. Di video sebelumnya itu kan telah dijelaskan ya, teman-teman telah diinfokan PKP-PKP yang mendapatkan ketentuan PKP-PKP yang mendapatkan keringanan dari DJP untuk membuat faktur pajak di aplikasi e-faktur desktop. Nah, tetapi kendalanya teman-teman di aplikasi e-faktur desktop itu kan tarif PPN-nya masih 11% ya teman-teman. Sementara kalau di Cortex itu kan seharusnya berdasarkan PMK 131 itu kan tarif PPN-nya harusnya 12%. Jadi ada perbedaan tarif PPN. Jadi di Cortex tarif PPN-nya 12% dengan penyesuaian atau adjustment di DPP nilai lain-lain, tetapi untuk di aplikasi e-faktur desktop itu tarif PPN-nya itu 11%. Nah, lalu seperti apa nih teman-teman ketentuan pengisian DPP dan juga PPN bagi teman-teman atau PKP-PKP yang ingin membuat faktur pajaknya itu di aplikasi e-faktur desktop gitu ya. Misalkan di Cortex teman-teman kesulitan atau bermasalah gitu ya untuk membuat faktur pajak. Jadi teman-teman memilih di aplikasi e-faktur desktop. Nah, caranya tuh gampang banget ya teman-teman. Pertama teman-teman yang sebelumnya udah pernah buat aplikasi atau sebelumnya udah pernah pakai pasti udah paham ya teman-teman. Pertama kali kan tampilannya itu kan kita diminta diisi untuk kode jenis transaksinya itu apa gitu kan. Kalau ketentuan DPP nilai lain-lain itu kan ada kode 04 dan 05 ya teman-teman. Untuk kode 07, 08, 06 itu tidak bisa dibuat di aplikasi e-faktur desktop. Jadi yang bisa dibuat di aplikasi e-faktur desktop itu hanya kode 01, 02, 03, 04, dan 05. Sisanya itu di Cortex ya. Nah, ini misalkan teman-teman ingin melakukan penjualan gitu ya, atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak biasa, bukan yang mewah gitu ya. Kalau yang mewah itu kan ya kodenya 01 ya teman-teman pasti. Tapi kan ini kan yang biasa gitu ya, bukan yang mewah. Maka kode jenis transaksinya itu kan pasti 04 ya teman-teman. Pas di awal itu kan teman-teman minta untuk isi kode jenis transaksi, terus diminta juga untuk mengisi NPWP lawan transaksi. Nah, yang penting itu di bagian ini ya teman-teman, di bagian detail penyerahan barang dan jasa. Ini teman-teman bebas aja teman-teman mau isi atau enggak detail barang dan jasanya. Kalau di Cortex kan harus ya, kalau di sini kan bebas aja ya teman-teman. Yang penting di sini teman-teman isi harga satuan dan jumlah barangnya itu sesuai dengan kondisi real atau kondisi sebenarnya. Ini misalkan didapat 12 juta harga totalnya gitu ya, total penyerahan dan penjualannya gitu ya misalkan. Nah, penyesuaiannya tuh gimana? Penyesuaiannya tuh di sini teman-teman kunciannya. Jadi di DPP, karena teman-teman sudah isi tadi sebelumnya kode faktur jenis transaksinya itu adalah 04, maka di DPP-nya itu ya teman-teman sesuaikan dengan ketentuan DPP nilai lain, yaitu harga penjualan atau harga total dikali 11/12. Maka ini itu didapat dari ini, 12 juta dikalikan dengan 11/12, didapatlah 11 juta. Ini teman-teman isi manual sendiri. Teman-teman ubah, ini bisa diubah ya teman-teman. Nanti kan biasanya kalau di aplikasi e-faktur desktop, ini kan nanti akan melakukan penyesuaian. Jadi teman-teman misalkan isi di sini, ini dia otomatis melakukan penyesuaian sebesar 11 juta dikalikan 11%. Itu udah default ya, udah dari e-faktur desktopnya. Nah, teman-teman juga bisa ganti gitu, jangan khawatir. Teman-teman bisa ganti nominal ini berarti ketentuannya adalah PPN-nya itu 12% dikali dengan DPP, nilai lain-lain. Jadi 12% dikalikan dengan 11 juta ini, teman-teman isi manual. Nanti kalau teman-teman isi manual, nanti di sini ada keterangan default. Ada tulisan default warna biru ya, teman-teman di sini juga ada default. Teman-teman nggak perlu klik. Kalau teman-teman klik nanti tulisan default, misalkan di sebelah ujung sini nanti, misalkan di bagian PPN teman-teman klik default. Nah, itu nanti 1.320.000-nya itu akan berubah nominalnya sebesar 12% dikalikan dengan 11% dikalikan dengan 11 juta. Jadi ketika teman-teman isi manual, dua kolom ini nanti akan otomatis muncul tulisan default. Itu tandanya teman-teman ubah gitu ya. Jadi teman-teman nggak pakai perhitungan atau angka dari yang sudah tersedia di aplikasi e-faktur desktop ini. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya gimana kalau misalkan teman-teman ingin melakukan penjualan barang mewah? Gampang ya teman-teman, kalau teman-teman ingin melakukan penjualan barang mewah, tentu yang pas pertama kode jenis transaksi teman-teman isi 01, teman-teman isi NPWP lawan transaksinya siapa. Nah, di bagian DPP ya teman-teman nggak perlu rubah kalau untuk penjualan barang mewah. Jadi manual aja gitu ya. Yang ini teman-teman nggak perlu rubah, teman-teman rubah di sininya aja.
disesuaikan gitu ya, harus 12% kan kalau barang mewah. Sementara di aplikasi e-faktur itu kan e-faktur desktop itu masih 11%. Jadi teman-teman ubah di sininya aja. Di sininya tetap mengikuti sebesar 12 juta rupiah. Gitu ya teman-teman, gampang banget ya. Hanya perlu diperhatikan di bagian kolom DPP PPN-nya aja. Teman-teman ganti dan PPN-nya. Dan kalau bisa teman-teman saya sarankan teman-teman bikin Excel. Jadi kalau tiap mau buat faktur, direkap dulu di Excel, nanti bisa dicocokkan di sini gitu biar nggak pusing gitu. Jadi jangan tiba-tiba ngitung gitu kan di sini DPP nilainya berapa ya, PPN-nya berapa ya. Harus disediakan dulu di Excel. Teman-teman bikin Excel, harga satuan tentang penjualan lah ya teman-teman, baik itu misalkan invoice nomor berapa, tanggal invoice-nya berapa, harga satuannya barangnya berapa, jumlah barangnya berapa, harga totalnya berapa, dan juga ini yang penting, DPP dan PPN udah otomatis teman-teman bikin rumus di Excel, jadi tinggal kopas aja ke sini. Nah itu aja ya teman-teman, untuk video selanjutnya nanti akan saya buatkan tentang proses atau ketentuan penggunaan aplikasi e-faktur desktop. Terima kasih telah menonton channel ini. Mohon jika dirasa bermanfaat, mohon memberikan like dan subscribe channel ini. Terima kasih.